Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Sampai hari ini kami ada karena kasih karunia-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Semua yang siap diberkati dalam nama Yesus, angkat tangannya. Dan sama-sama kita berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Angkat dua tangan, sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Mari lihat kiri kanan depan belakang, tos jarak jauh, katakan Jesus bless you. God bless you, God bless you, amin. Silahkan duduk saudara. Sekali lagi shalom. Kurang mantap, shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Amin. Ya, sehat, kuat, makmur, panjang umur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 149 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Bertahun-tahun Tuhan memberikan kepada kita senjata ini, saudaraku. Ada dua senjata yang Tuhan berikan bagi umatnya. Yang pertama adalah pujian pengagungan, harus ada di kerongkongan kita. Dan yang kedua adalah pedang bermata dua, itu bicara firman. Katakan amin. Maka Anda tahu bahwa tembok Yeriko roboh karena pujian pengagungan. Bapak Ibu, masa pandemi 1 tahun ini Anda ditutup dengan masker, tapi jangan sampai masker face shield ini menghalangi kita memuji, menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Oleh karena itu saudaraku, sekalipun mulut saudara ditutup masker, mulut kita ditutup masker, tapi waktu kita memuji, kita menyanyi, kita menyembah, jangan sampai kita diem saudara. Ya, saya nggak bisa lihat Anda nyanyi atau enggak karena ketutupan masker. Tapi jangan sampai masker menutup saudara, membungkam saudara, memuji, menyembah Tuhan. Demikian juga, pedang bermata dua ini bicara firman. Firman adalah kebenaran yang memerdekakan. Saudaraku, biarlah firman itu ada di tangan kita. Firman yang seperti apa? Yang dideklarasikan. Ya, jadi bukan firman yang hanya tersimpan, tapi yang harus dideklarasikan. Firman Tuhan berkata, firmanku tidak akan kembali ke mulutku dengan sia-sia, seperti hujan dan embun yang turun dari langit. Dia akan membasahi bumi, membuatnya subur, dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan berkata Anda adalah Allah-Allah kecil. Nah, salah satunya saudaraku, Anda harus mengucapkan firman Allah kita. Waktu Anda mengucapkannya, mengaminkannya, maka saat saya khotbah Anda meyakini, Anda percaya, Anda harus aminkan, aminkan. Jangan sampai masker membungkam Anda mendeklarasikan firman. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu, kemudian senjata yang ketiga Tuhan beri buat kita. Lewat apa, pewahyuan, hikmat, tuntunan yang Tuhan beri kepada gereja kita. Dan saya mau saudaraku, biarlah khotbah ini Anda share ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, apapun gerejanya, atau ke teman-teman Anda, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Sebab firman ini saudaraku, selama ini kita belum terbuka banyak. Tuhan bawa untuk saya khotbahkan ini sekali lagi. Tadi pagi dalam ibadah jam 7 saya bertanya kepada jemaat, siapa yang mengikuti perjamuan Tuhan, mesbah keluarga 400 hari. Hari ini hari yang ke-398. Berapa? Angkat tangan, 50% saudaraku. 50%-nya tidak. Ya, blang-blong, ya, blang bentong. Kadang iya, kadang enggak. Yang rutin kurang lebih hanya 50%. Ini menggambarkan banyak dari kita belum meresapi
senjata yang ketiga yang Tuhan beri, yaitu tentang perjamuan Tuhan, tentang perjamuan kudus. Maka Anda bisa lihat saudaraku, saya bersyukur, saya nggak perlu saksikan lagi kesaksian-kesaksian mujizat, kesaksian-kesaksian apapun, begitu banyak kalau saya saksikan. Lewat mesbah keluarga, lewat perjamuan Tuhan, bagaimana kesembuhan, mujizat terjadi bagi banyak orang. Nah, puji Tuhan saudaraku, banyak dari yang mengikuti itu justru jemaat gereja lain. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, mengikuti ibadah mesbah keluarga, perjamuan kudus setiap malam. Itu ada, saudara. Nah, masalahnya Anda juga harus mesti mengikuti, apalagi firman ini Tuhan beri pertama ke kita. Nah, ini bukan milik kita, ini milik Tuhan yang harus kita sebarluaskan. Banyak dari orang Kristen yang belum mengerti tentang perjamuan Tuhan. Maka Bapak Ibu bisa lihat, ada banyak gereja yang perjamuan kudusnya setahun hanya 3 kali, atau mungkin 4-5 kali. Ada banyak gereja yang perjamuan kudusnya hanya sebulan sekali. Kita setiap minggu, khusus masa pandemi ini, saudaraku, kita setiap hari. Nah, kenapa sih? Gitu loh. Maka kita mau belajar, saudaraku. Dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, 3 Yohanes ya, pasal pertama, sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Nah, dengan pujian yang ada di kerongkongan dan firman pedang bermata 2 ada di tangan kita, saya percaya rohani kita sehat. Tetapi saudaraku, Tuhan mau bukan hanya rohanimu yang sehat, tapi juga jasmanimu sehat. Kalau saya bicara jasmani bukan hanya sekedar tubuh kita, tapi juga keuangan kita, pekerjaan kita, masa depan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Katakan amin. Nah, ternyata saudaraku ini juga kerinduan Tuhan. Maka firman Tuhan dalam 3 Yohanes pertama ayat 2 berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Kata baik-baik saja artinya apa? Tidak kurang satu pun, saudaraku, yang nggak baik ya. Nggak kurang satu pun, semuanya baik. Dan yang kedua, jasmanimu ya. Ini bicara jasmani berarti kehidupan kita di dunia. Dengar, Anda nggak butuh kesehatan di surga. Anda nggak butuh pemeliharaan Tuhan di surga. Kenapa? Pasti dipelihara, pasti sehat. Sebab di surga nggak lagi makhluk fisik, kita makhluk roh. Tetapi saudara dan saya butuh kesehatan, butuh pemeliharaan Tuhan itu di dunia. Oleh karena itu pun juga kerinduan hati Tuhan. Maka baca yuk, 1, 2, 3. Baca jangan terbungkam oleh masker, yang keras. 1, 2, 3. Iya, amin. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kerinduan hati Tuhan, saudara-saudara dan saya baik-baik saja. Gimana kabarnya? Nah, itu kerinduan hati Tuhan. Ayatnya ada, saudara. Oke. Nah, kita tahu perjalanan bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir itu menggambarkan perjalanan hidup saudara sebelum di dalam Yesus. Nah, masalahnya setelah kita keluar dari Mesir, setelah kita keluar dari perbudakan dosa, kita dibekali 3 senjata ini kita nggak pakai. Maka kita nggak ada dalam keadaan seperti firman Tuhan ini. Maka pagi ini saya sampaikan firman ini supaya ibu bapak saudara mengalami keadaan saudaraku seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, seterusnya sehat, kuat, makmur, panjang umur. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Ya, apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Kita tahu 400 tahun lebih mereka diperbudak. Tahu namanya bangsa budak, itu kerja tanpa upah, kerja overtime, dan tidak digaji, asupan gizi kurang. Saudaraku, Anda tahu bahwa piramid di Mesir, yaitu ada ribuan, saudaraku. Yang tersisa besar-besar ada 3 yang sering kita lihat, yang kecil-kecil banyak. Nah, saudaraku, satu Firaun itu punya satu piramid gede-gede. Satu piramid yang ada di Mesir, Anda tahu bahwa batu yang paling ringan itu beratnya sekitar 4 atau 5 ton di piramid yang besar itu, saudaraku. Batu yang paling ringan itu 4 ton besarnya. Yang gede ada yang 20 ton.
Siapa yang membangun piramid-piramid itu? Siapa yang membangun piramid itu? Kuburan, saudaraku. Kuburannya Firaun, kuburannya orang Mesir saat itu. Siapa yang membangun kuburan dan istana Firaun? Orang-orang Israel, budak-budak Israel. Artinya mereka menjadi kerja rodi, budak rodi. Dipaksa bekerja. Sehingga membuat fisik mereka menjadi lemah, sakit-sakitan, dan miskin. Namanya juga budak, saudara. Tubuh mereka menjadi bungkuk. Saudaraku, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan segala penyakit, hal yang sehari-hari menjadi makanan orang budak bangsa Israel. Karena 400 tahun mereka hidup dalam kemiskinan, dalam penyakit. Itulah mereka. Tetapi malam sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka, saudaraku, satu senjata yang harus mereka lakukan, dan ini adalah bayang-bayang daripada apa yang Anda dan saya alami hari ini. Yaitu apa? Bangsa Israel disuruh mengambil 1 ekor domba atau kambing jantan berumur 1 tahun dan tidak ada cacat celah, alias kambing domba jantan umur 1 tahun yang sempurna. Kita tahu, saudaraku, kenapa harus jantan? Kenapa harus sempurna? Kenapa tidak boleh bercacat celah? Ini menggambarkan bahwa korban kepada Tuhan harus yang sempurna, tidak bercacat celah. Kita pernah lihat, saya pernah sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, seekor kambing atau domba jantan yang akan disembelih, sebelum disembelih untuk jadi korban, imam harus memeriksanya. Diperiksa oleh imam, saudaraku. Begitu imam menyatakan bahwa korban ini sempurna, baru itu boleh disembelih. Begitu dinyatakan sempurna, maka seorang yang membawa korban tadi akan meletakkan tangannya, saudaraku, di atas kepala kambing atau domba jantan yang tidak bercacat celah tadi. Pada waktu dia meletakkan tangannya di atas kepala korban tadi, domba atau kambing, terjadi transfer 2 arah. Yaitu apa? Kelemahan saya, penyakit saya, dosa-dosa saya berpindah kepada korban. Sementara keelokan, kekudusan, keindahan korban, yaitu kambing domba jantan tadi, berpindah kepada saya. Ini menggambarkan waktu Bapak Ibu Saudaraku dan saya mengangkat tangan, mempercayai bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, kita menaruh iman kita kepada anak domba Allah, terjadi transfer 2 arah. Dosa kita, kelemahan kita, penyakit kita, kemiskinan kita berpindah kepada Yesus. Dan keindahan, kesempurnaan, kekudusan, kebenaran Yesus berpindah kepada saudara. Maka 2 Korintus 5 ayat 21, Anda bukan hanya dibenarkan, tapi Anda menjadi kebenaran Bapa. Katakan amin. Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, ini yang terjadi. Pada waktu bangsa Israel malam itu, mereka menyembelih, saudaraku, anak domba jantan. Kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu, di tiang kanan dan di tiang kiri. Ini menggambarkan salib Kristus, saudaraku. Maka saudara-saudara kita, orang Katolik, saudara suka begini, ini menggambarkan itu tadi, ya, salib Kristus, saudara. Nah, oke. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian saudaraku, daging korban itu dipanggang, nggak boleh direbus, nggak boleh digoreng, harus dipanggang, harus dibakar. Setelah itu saudaraku, mereka makan. Dan tidak boleh ada yang tersisa. Mereka boleh makan semuanya. Ini belum pernah terjadi dan tidak terjadi lagi. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, di zaman keimamatan, ya saudaraku, mereka nggak pernah lagi makan daging, harus habis semuanya. Baik bagian kepala, bagian mata, jeroan, lemak, semuanya harus habis. Kalau nggak habis, harus dibakar sampai habis. Saya ulangi lagi. Domba yang disembelih tadi harus dipanggang, harus dibakar. Dan kemudian bangsa Israel kumpul di rumah-rumah, mereka harus memakannya sampai habis. Semuanya. Jeroan, hati, ampela, ya saudaraku, jantung, ginjal, kepala, mata, betis, semua harus habis. Padahal setelah itu Taurat ada kan?
Berapa tahun kemudian baru ada hukum Taurat, nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan lemak, itu milik Tuhan. Tetapi saat itu boleh. Ini menggambarkan apa? Saudaraku, menggambarkan bahwa korban itu harus habis. Katakan amin. Amin. Kalau nggak habis, harus dipanggang. Sebelum matahari terbit, korban itu harus habis dibakar. Ini menggambarkan pengorbanan Yesus, saudaraku, habis sampai mati, sampai habis. Supaya apa? Anda dan saya tidak habis. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Oke? Nah, apa yang terjadi? Setelah mereka makan korban tadi, mereka tidur dengan nyenyak. Why? Apa yang terjadi malam itu? Ada lolongan kematian, ada lolongan duka cita, ada ratapan, ada tangisan dari seluruh penjuru Mesir. Dari anak Firaun sampai anak budak, dan sampai kemudian anak-anak ternak yang sulung, semuanya mati, saudaraku. Tetapi setiap rumah, apakah itu rumah orang Israel, atau rumah orang Mesir, atau rumah bangsa lain, yang ditemukan ada olesan darah di ambang pintu dan kedua tiang, tidak ada kematian. Ini menggambarkan, saya percaya waktu saudaraku, Anda dan saya ada darah Yesus, tulah kematian, wabah menular, krisis ini nggak akan menghancurkan Anda. Apapun tulahnya, Anda aman terjaga karena ada darah Yesus. Yang mengerti boleh tepuk tangan, katakan haleluya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa gereja BFA, saudaraku, di masa pandemi ini setiap malam kita buat perjamuan kudus. Setiap malam, saudaraku. Ini perlu saya sampaikan lagi, karena saya melihat masih banyak jemaat BFA yang belum meresapi ini ke dalam. Belum meresapi, saudaraku, sehingga apa? Tadi ibadah pagi menggambarkan semua. Yaitu apa? Hanya 50% yang setiap malam, hampir 400 hari ini kita lakukan. Jangan anggap enteng, ini senjata. Tahukah Anda? Maka saya mau sampaikan, waktu kita makan tubuh, kita minum darah Tuhan, kita seperti seseorang, seperti Yohanes, murid Yesus, seperti Maria Magdalena, sedang berdiri di bawah salib Yesus, mengagumi karya Tuhan, mengagumi apa yang Dia lakukan bagi kita. Itu sesungguhnya yang sedang terjadi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, saat mereka keluar dari Mesir? Pagi harinya, apa yang terjadi? Malam itu mereka tidur nyenyak, mereka istirahat. Artinya apa? Orang yang makan tubuh dan minum darah Tuhan, mereka akan punya kehidupan beristirahat. Dan saat engkau beristirahat, Tuhan memberkati umatnya saat engkau tidur. Memberkati di sini bukan hanya bicara uang. Memberkati ini juga bicara apa? Ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan beri kepada umatnya. Besok pagi mereka bangun, sesuatu yang ilahi dalam malam itu terjadi. Tiba-tiba orang yang selama ini jalannya bungkuk, saudaraku, karena selalu menggotong, membawa beban yang berat. Pagi itu mereka bangun, kok badannya tegak lagi. Mereka yang buta, matanya mungkin sudah, saudaraku, karena selama ini, saudaraku, ya debu Mesir dan segala penyakit Mesir membuat mereka rabun. Pagi hari saat mereka bangun, mata mereka melek. Mata mereka cahaya lagi. Jantung yang baru, paru-paru yang baru, ginjal yang baru, mata yang baru, tubuh yang baru diberikan kepada umat Israel. Sehingga firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Mazmur 105:37, versi yang lain cepat, dikatakan mereka membawa emas dan perak, semuanya sehat dan kuat. Wow, semuanya apa? Itu saudara dan saya, sehat dan kuat. Mereka membawa emas dan perak, semuanya sehat dan kuat. Ini keinginan Tuhan. Kalau Anda yakin, Anda percaya, Tuhan mau mendandani Anda dengan sehat, kuat, panjang umur, awet muda, makmur, diberkati. Yang setuju tepuk tangan, katakan haleluya.
Terus, kemudian Tuhan membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat sambil membawa sedikit emas dan perak. Hah? Sedikit atau banyak? Aku datang, kata Tuhan, untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kemakmuran yang berlimpah, kesehatan yang berlimpah, kekuatan yang berlimpah. Katakan amin, haleluya, amin. Pada waktu itu tidak ada orang yang kurang keras, tidak ada orang yang atau yang di antara mereka. Dengar baik-baik, angkat tanganmu. Anda tahu ini keinginan Tuhan. Tidak ada satupun Anda yang sakit, yang lemah, yang miskin. Maka Tuhan berikan 3 senjata ini untuk Anda hidup di dunia ini. Mungkin ada yang berkata, Pak, ini kok khotbahnya duniawi sekali. Saya mau kasih tahu nanti ayatnya. Yesus tahu engkau masih ada di dunia. Anda nggak butuh kesehatan di surga. Anda nggak butuh, saudaraku, makanan di surga. Anda nggak butuh kemakmuran di surga. Anda butuh di sini. Dan Tuhan menyediakan, saudara. Oke, apa yang terjadi saat mereka keluar? Firman Tuhan berkata, semuanya makmur secara finansial. Semuanya sehat. Semuanya kuat. Kalau enggak, perjalanan 40 tahun menuju tanah perjanjian, saudaraku. Ingat baik-baik, menuju tanah perjanjian akan membuat semua yang sehat repot. Coba kalau punya mertua, mertuanya stroke. Gimana saudaraku gendongin mertua begini terus? Kemudian anaknya sakit, udah mertua stroke, anak sakit. Saudaraku gimana dalam keadaan lemah? Panas terik matahari di padang gurun akan membunuh mereka. Maka Tuhan buat sehat, kuat, makmur, panjang umur sama. Setelah Anda ditebus oleh darah Yesus, di kehidupan dunia yang makin hari dunia ini nggak makin baik, Tuhan membekali Anda sehat, kuat, makmur, panjang umur supaya engkau bisa menjalani ini dengan kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Terus, nah, maka Bapak Ibu, senjata yang ketiga yaitu perjamuan kudus. Tuhan bicara begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Meja perjamuan Tuhan sudah siapkan. Dan perjamuannya yang Tuhan berikan, hidangannya adalah tubuhnya dan darahnya. Terus saudaraku, ya, Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Tubuh dan darahnya adalah hidangan utama yang diberikan. Ini hidangan utama. Kalau Anda makan hidangan utama, saya percaya Tuhan akan menyediakan makanan penyerta, saudaraku. Haleluya. Terus firman Tuhan berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, yaitu makan aku, kata Yesus, ia akan hidup. Yang keras, akan hidup. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Anda nggak butuh makanan di surga, Anda nggak butuh kesehatan di surga. Kenapa kita nggak butuh kesehatan, Pak, di surga? Karena di surga nggak ada penyakit. Kita butuh kesehatan karena kita tahu lawannya sehat, sakit. Itu ada di dunia yang penuh dengan dosa. Kita nggak butuh kekayaan di surga, karena di surga nggak ada kemiskinan. Kita tahu kaya karena ada yang miskin. Kita tahu sehat karena ada yang sakit. Betul? Kita nggak butuh damai sejahtera di surga, karena di surga nggak ada namanya nggak damai. Kita butuh damai sejahtera di dunia, karena dunia penuh dengan, saudaraku, peperangan, macam-macam. Maka kita butuh damai sejahtera dari surga. Maka Yesus berkata, akulah roti hidup. Amin. Akulah roti hidup. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk. Jadi kita, saudaraku, nanti di surga kita nggak lagi makan tubuh minum darah Tuhan lagi. Ini hanya diperlukan untuk orang-orang yang ditebus. Lah kalau udah masuk surga, kita nggak butuh lagi ini. Nangkap saudara?
Jadi Bapak Ibu, daging yang Tuhan berikan, tubuh dan darah yang Tuhan berikan, itu untuk hidup dunia. Bukan untuk hidup di sorga. Nah, banyak orang gak ngerti ini, dia gak lakukan ini. Namanya ini makanan, saudaraku. Halo? Coba bayangkan kalau setahun cuma 3 kali. Makanya Bapak Ibu, saya bersyukur. Ada jemaat GKI, jemaat GKJ, jemaat Protestan Katolik. Ikutin ibadah perjamuan kita. Mereka lakukan tiap hari. Mereka nanya, Pak, di gereja kami nggak nerima ini. Lakukan aja, kamu percaya. Tapi kami mau tetap di sana, silakan. Saya nggak mau memBFA-kan saudara. Saudara mau BFA boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dalam Yesus kita bersaudara. Kok nggak ada yang amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Terus saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Kalau kamu nggak makan daging Yesus, minum darah Yesus, kamu nggak punya hidup. Pantas saudaraku, kehidupanmu kembang kempis. Pantas kehidupanmu hidup enggan mati tak mau dalam seluruh aspek kehidupan. Karena kita nggak mengerti dengan sangat apa sih tubuh dan darah Tuhan. Ini perjamuan meja udah disiapkan. Ini jalan keluar yang Tuhan beri. Meja perjamuan udah dibuka. Hidangannya adalah tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Amin. Maka jangan anggap enteng. Saya berharap setiap malam ambil waktu. Mungkin ada lagi nyetir mobil. Sebentar, jam 7, 10 menit. Ambil waktu. Makan tubuh, minum darah Tuhan. Sebab saudaraku, kita mau apa sekarang? Pak, saya udah divaksin. Kata ahli belum tentu kebal. Terlebih sekarang kita kedatangan tamu dari India. Betul? Miri-miri menihese. Betul nggak saudaraku? Itu yang ketangkep, yang di karantina 100 sekian orang. Yang sebelumnya kita nggak tahu. Berapa yang udah beredar. Ada varian baru. Nah, apa yang bisa melindungi kita? Cuman satu. Tubuh darah Yesus. Yang mengerti percaya katakan amin. Amin. Saudaraku, Anda lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu nggak makan daging Yesus dan minum darah Yesus, kamu nggak punya hidup. Kamu nggak punya hidup. Kalau nggak punya hidup, punyanya apa? Mati. Ya, punyanya mati. Lama-lama tuh mati bisnis. Lama-lama tuh tubuh mati tuh, sakit-sakitan. Maka saudaraku, kenapa sih BFA tiap malam? Karena apa yang mau kita beritakan? Saudaraku, mau khotbah apa akhir zaman? Malah bikin takut. Maka saya khotbah kasih karunia. Justru di masa seperti ini kita butuh kasih karunia Tuhan yang mengerti. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Terus saudaraku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saatnya nanti genap umur 100 tahun Anda meninggal. Nggak usah khawatir, di akhir zaman engkau dibangkitkan. Kenapa? Waktu kita makan tubuh, minum darah, kita mengakui dan memberitakan kematian Yesus, saudaraku. Orang yang mengakui dan memberitakan kematian Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Siapa yang mau dibangkitkan di akhir zaman? Jangan mati dulu, saudara. Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Tepuk tangan, ya. Yang keras baca. Aha. Saudaraku, kalau Anda nggak makan, contoh Anda nggak makan nasi, ya kita orang Indonesia nasi, roti ya. Semua kita makan. Orang bule roti dan kentang. Kita nasi, kentang, roti, lontong, semua kita makan, saudara. Maksudnya begini, kalau kamu nggak makan, saudaraku, lama-lama kamu kurus. Ya. Cik Sally itu lama-lama kok kurus. Cik, kenapa kurus? Adalah sesuatu ya, saya nggak bisa cerita di sini lah. Saudaraku, ini dia. Kalau nggak makan lagi,
lama-lama saudaraku udah kurus sakit mati. Maka sama kalau Anda nggak makan tubuh dan minum darah Tuhan, kamu nggak punya hidup. Betul? Ya, kita tahu beberapa tahun lalu orang Ethiopia perut jemblung semua. Kenapa? Karena kurang gizi. Nah, tubuh dan darah Tuhan itu makanan lebih dari bergizi, saudaraku. Wow! Katakan haleluya. Amin. Saya percaya perjamuan Tuhan bukan hanya untuk BFA, untuk seluruh umat yang ditebus Tuhan. Maka saya berdoa, saya minta Anda sebarluaskan khotbah ini. Bahan ini saya akan sharekan buat Anda sebarluaskan supaya semua orang Kristen anak Tuhan ngerti betapa dahsyatnya Tuhan sudah menyediakan bagi kita untuk hidup dunia, saudaraku. Haleluya. Amin. Anda sudah dilayakkan datang ke meja perjamuan. Jangan mau saudaraku dibodoh-bodohin dengan pengajaran yang salah. Bahwa kalau Anda mau perjamuan Anda harus layak dulu. Kalau layak yang dianggap oleh ukuran manusia, seperti yang kita pernah dengar, saya mau katakan, nggak ada seorang pun dari kita yang layak. Dulu zaman saya ada di Jawa Tengah, di Pemalang. Sebelum perjamuan kudus, majelis akan datang ke wilayah-wilayah. Kita ada istilah namanya didadar, saudaraku. Didadar kayak telur dadar aja ya. Kita didadar, kita ditanya, adakah penghalang untuk perjamuan? Begitu ternyata saudaraku saya begini, oh kamu belum layak. Kamu nggak layak. Manusia yang menentukan kamu layak, kamu enggak. Sehingga saat di gereja pas perjamuan yang hanya setahun 3 kali, yang nggak layak, nggak boleh ambil, saudara. Saya mau kasih tahu, dengan usaha manusia kita nggak pernah akan layak. Kelayakan kita itu karena dianugerahkan. Kekudusan kita itu karena dianugerahkan. Kebenaran kita itu karena dianugerahkan. Maka darah Yesus sudah melayakkan Anda. Mungkin tadi pagi kamu berantem sama suami. Kamu masih dongkol. Itu urusanmu dengan suamimu bereskan. Tapi di hadapan Tuhan hari ini kamu janji, Tuhan, aku ngampuni suamiku, aku ngampuni istriku, tapi aku mau ambil perjamuan. Engkau sudah dilayakkan dengan darah Yesus. Amin. Setelah ibadah selesai, lanjutkan babak berikutnya, babak damai. Jangan babak belur ya, dengan istri, dengan suamimu. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Nah, apa yang harus Anda dan saya lakukan sebelum pada saat kita mau perjamuan? Kita mengakui kesempurnaan dan kesempurnaan pengorbanan Yesus dan menerima undangan perjamuannya, serta mengakui dan menghormati tubuh dan darahnya. Itu tok, saudara. Gampang. Dengan begini kamu layak. Kamu mengakui kesempurnaan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kamu menerima undangan perjamuannya dan kamu mengakui ini tubuh dan darah Yesus. Katakan yes. Anda jangan berpikir, oh ini lambang tubuh Yesus, oh ini lambang darah Yesus. Salah. Kalau Anda hanya mengakui ini lambang, Anda nggak layak. Anda nggak mengakui, itu yang nggak layak. Kelayakan hanya ini aja. Waktu kamu mengakui, pengorbanan Yesus sudah sempurna buat aku. Saudaraku, waktu Anda makan tubuh dan minum darah, nanti ayatnya ada. Kamu sama saja memberitakan kematian Tuhan. Sama saja saat saudaraku setiap malam 400 hari ini, saya tiap hari angkat tubuh minum darah. Itu seperti Yohanes, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Susana, Salome berdiri di bawah salib Kristus, mengagumi karya yang dia perbuat. Maka terjadi transfer 2 arah. Dosa saya berpindah di sana, keindahan Yesus berpindah ke saya. Sakit penyakit saya berpindah kepada Yesus, dan kesehatan Yesus berpindah kepada saya. Maka Anda layak dan pasti sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ini dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Paulus berkata, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, kemudian apa? Mengucap syukur, kemudian apa? Memecah-mecahkannya, dan kemudian berkata, inilah yang roti yang melambangkan tubuhku. Oh, diam aja, betul? Inilah roti yang melambangkan tubuhku. Bukan. Yesus berkata, inilah tubuhku.
Maka saat Anda yang di rumah juga, waktu Anda makan, jangan berpikir ini lambang. Maka Anda harus akui, ini tubuh Yesus. Ini darah Yesus. Bukan lambang. Memang ada hamba Tuhan yang berkata, saudara, ini gambaran tubuh Yesus. Ini gambaran darah Yesus. No. Berarti Anda tidak mengakui tubuh darah Tuhan. Itulah yang tidak layak. Terus saudaraku, sebentar, kembali ke tadi ayat 24. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi. Jadi tiap kali kamu makan, memecah-mecah roti, kamu mengingat Dia. Maka saat Anda makan tubuh minum darah Tuhan, saya mau Anda membayangkan, Anda berdiri di Bukit Golgota, di bawah salib Yesus. Anda sedang lakukan itu. Peringatan akan aku. Jadi waktu Anda makan, jangan ingat masalahmu. Ingat kasih Dia. Tahu kasih Dia, saudaraku. Ya, Anda lihat bangsa Indonesia sedang mengalami masa duka. Kapal selam tenggelam, saudaraku. Di kedalaman 850 meter alias hampir 1 kilo. Mungkin Anda berkata, dalam sekali ya laut di sekitar Bali. Adam air tenggelam di kedalaman 8.000 meter, 8 kilo, saudara. Dalam sekali. Kasih Kristus lebih dalam dari lautan. Kasih Kristus lebih tinggi dari langit. Lebih panjang, lebih lebar. Makanya dalam bahasa Yunaninya itu hipokaris. Kasih Kristus itu hipokaris. You know hipokaris artinya apa? Hipo itu hiper, karis itu grace, hiper grace. Warung yang kecil namanya warung. Begitu agak modern minimarket, agak besar supermarket, lebih besar lagi hypermarket. Kalau ada yang lebih besar dari hyper grace, itulah kasih Tuhan. Betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam. Dia menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Anda akan terus dibawa from glory to glory, from grace to grace. Itulah kasih Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan katakan amin. Haleluya. Terus saudaraku, sebab setiap kali kamu kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anda tahu apa yang menyenangkan hati Bapa? Kamu memberitakan kematian Tuhan. Tuhan mana, pemimpin agama mana yang mau lahir dan mati? Bukan mati biasa, mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Maka seperti khotbah saya di Paskah, kematiannya mengampuni dosamu, kebangkitannya menyelamatkanmu. Amin. Setiap kali kita makan roti minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Yesus. Wow. Anda lihat, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Yesus mati untuk manusia. Kita beritakan saat kita lakukan ini. Terus saudaraku, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, sama-sama baca, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Gimana cara yang gak layak? Gak mengakui tubuh dan darah. Gimana cara yang tidak layak? Sembrono. Gimana cara yang tidak layak? Menganggap remeh. Gimana cara yang tidak layak? Menganggap rutinitas seremonial gereja. No. Kalau Anda hanya bilang, ini kan cuma caranya BFA saja, Anda nggak layak. Itu berdosa terhadap tubuh Tuhan. Amin. Anda anggap enteng, itu berdosa terhadap tubuh darah Tuhan. Anda nggak ngakui, ini hanya roti dan anggur, Anda berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pak, kalau tiap malam beli gini repot Pak di rumah, apa yang ada di rumahmu? Saat engkau dalam perjalanan, jam 7 malam, berhenti sebentar. Ikuti perjamuan. Pak, di mobil gak ada roti, gak ada anggur. Apa yang ada? Air putih, air teh. Gak apa-apa saudaraku. Amin. Ada bir Pak, jangan saudaraku.
Alkohol bahaya kau, bertobat kau. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Ya, itu dia saudara. Terus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri maksudnya begini. Anda akui Tuhan ini tubuhku. Seperti tadi saya katakan, Anda bayangkan berdiri di bawah salib Yesus. Ini tubuh Tuhan, aku percaya. Ini darah Tuhan, aku percaya. Seperti bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, makan tubuh dan darahmu. Demikianlah juga aku. Maka aku akan menerima seperti yang Israel terima. Sehat, kuat, makmur. Tidak ada yang meninggal, panjang umur, semuanya. Itu yang Tuhan mau. Next saudara. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tuh, kalau kamu nggak ngakui, lebih baik jangan. Karena kalau kamu makan dengan anggap enteng, anggap remeh, justru mendatangkan hukuman. Pak, saya takut kalau gitu nggak usah ngelakuin. Lakuin aja, asal kamu mempercayai. Kamu akui, ini tubuh Tuhan, ini darah Tuhan. Amin. Terus saudaraku, sebentar, kembali ayat 29. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui, ia mendatangkan hukuman. Kalau saya ubah ayat ini bunyinya begini. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, itu mendatangkan hadiah, mendatangkan grace, mendatangkan kemurahan Tuhan. Kalau nggak ngakui mendatangkan apa? Hukuman. Kalau yang ngakui mendatangkan kemurahan. Siapa yang mau terima kemurahan Tuhan? Wow. Akui, gampang ya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Siapa? Yang nggak ngakui. Jadi kalau saya balik, saya ubah ayat ini bunyinya gini. Sebab itu yang mengakui ini tubuh darah Tuhan, apa yang terjadi denganmu? Kamu kuat, kamu sehat, dan kamu panjang umur. Wow, betul? Iya dong, betul? Iya, ayat ini bunyinya kan begitu. Kalau kamu mengakui berarti kamu apa? Sehat, kuat, panjang umur. Wow, siapa yang mau sehat, kuat, panjang umur? Wow. Haleluya. Terus saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan kita lewat tubuh dan darahnya. Kata keselamatan, gak usah dibaca ayatnya, yaitu zozo, artinya memelihara, menyembuhkan, menjadikan komplit dan utuh. Next saudara, lewat perjamuan Tuhan, baca sama-sama. Tuhan ingin saya sembuh, sehat. Ntar harus baca yang keras, masker jangan menghalangi Anda baca. 1, 2, 3. Yesus ingin saya sehat, kuat, awet muda, makmur, panjang umur, tanpa penyakit dan kelemahan juga. Oh, ini kok Pak Agung khotbahnya hidup di dunia. Memang Yesus tadi ngomong untuk hidup dunia. Nah, kenapa tiap hari di BFA ada perjamuan Tuhan, ada perjamuan kudus? Ini jawabannya. 1, Tuhan menuntun kita di masa pandemi untuk melakukan setiap hari dengan ibadah mezbah keluarga. Setiap hari, saudara, Tuhan yang nuntun. Ya, terus saudara, Yesus mengatakan agar kita melakukan perjamuan Tuhan sesering mungkin. Jadi pasti ada sesuatu yang berkuasa dalam perjamuan Tuhan. Betul? Kalau saya ngomong sama anak saya, Harvest, belajar ya. Berarti ada sesuatu di tengah belajar itu apa? Nangkep? Kalau saya bilang sama Pak Munce sebelum ke Kupang, makan ya. Berarti saya tahu makan itu penting. Ya. Amin. Terus saudara, orang-orang yang percaya pada kuasa dari pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib itu tahu bahwa berkat-berkat kesehatan, pemulihan total, penyediaan Allah tersedia melimpah di meja perjamuan Tuhan. Kok nggak tepuk tangan? Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Saya tahu itu. Maka saya tahu Tuhan menyediakan kesehatan buat saya. Tuhan menyediakan keuangan buat saya. Di mana? Melimpah di mejanya. Apa hubungannya Pak saat kamu makan tubuh minum darah? Pulang dari sini hikmat Tuhan turun untuk bisnismu. Hikmat Tuhan turun untuk pengembangan pekerjaanmu. Itu akan dengan sendirinya. Maka kalau kita diberkati, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Wow, terus saudaraku. Nanti saat semua kembali normal, pandemi sudah berakhir, mungkin kita nggak tiap hari lagi melakukan perjamuan seperti sekarang. Ya,
Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita melakukan perjamuan Tuhan tanpa dibantu pendeta, tanpa dibantu hamba Tuhan? Terus ini jawabannya, saat kehidupan sudah normal dan gereja tidak melakukan setiap hari, Anda dapat melakukannya sendiri dan boleh melayani orang lain. Nggak usah undang pendeta Eka, pendeta Munce, pendeta Gatot, nggak usah undang pendeta Agung. Hanya Pak, tolong Pak datang ke rumah saya untuk mimpin perjamuan. Nggak usah ngerepotin saya, saudaraku. Bukan masalah ngerepotin. Saya tidak membawa Anda pada saya membawa Anda kepada Tuhan. Pertanyaannya boleh? Boleh. Terus, namun di masa pandemi ini di ibadah MK, ibadah minggu, ibadah WRC, kami hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala adalah otoritas rohani atas jemaat. Jadi kamilah yang memimpin. Anggap, jangan saudara Anda sendiri. Ikutin saudaraku. Kalaupun mungkin Anda siaran tunda, perjamuan tunda, ikutin, buka dulu IG, Facebook, pimpin. Jangan sendiri, sebab ini harus ada ketertiban. Nanti saya katakan saatnya masa udah normal, you mau bikin sendiri, boleh saudara. Kenapa? Sebab di masa seperti ini ada otoritas yang Tuhan tetapkan. Amin. Bagaimana melakukan sendiri di rumah? Jika ada yang sakit, saya anjurkan tiap hari melakukan. Tapi hari ini, saudaraku, kenapa Anda harus dipimpin? Enggak, di tengah khotbah Anda sendiri. Nah, itu nggak bisa. Harus ada ketertiban. Betul nggak? Betul? Nanti saya udah selesai, Anda baru pas lagi yang lain persembahan, kamu baru perjamuan. Nggak tertib namanya. Makanya harus dipimpin. Oke, terus saudaraku. Contoh, nah sekarang saya kasih contoh doa saat perjamuan Tuhan sendiri. Ya, saat sendiri. Apa ya? Yuk bangkit berdiri sambil kita praktekkan. Ini contohnya. Ya, kata-katanya kurang lebih seperti ini, diganti tapi jangan aneh-aneh saudaraku. Nangkep? Yuk, siapkan roti Anda. Yang di rumah juga siapkan. Anda akui dulu, uji ini tubuh Tuhan, ini darah Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Sama-sama kita berdoa, ini contoh doanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu yang menyelesaikan dosaku, penyakitku dan kutukku. Juga segala kelemahan, penderitaan, aib dan noda kesengsaraanku. Aku mengakui ini tubuh-Mu yang terpecah-pecah untukku. Supaya aku utuh, sembuh, sehat, kuat, segar, awet muda, makmur, dan panjang umur. Dalam nama Yesus, aku makan tubuh-Mu. Yang percaya ini tubuh Yesus, makan dengan hormat dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Mari kita berdoa, ini contoh doa untuk Anda nanti suatu hari Anda melakukannya di rumah atau di jalan atau dimanapun. 2, 3. Aku mengakui ini darah-Mu. Ini cawan kasih karunia Bapa. Ini darah Yesus yang telah menghapus dosa-dosaku. Dan lewat kebangkitan-Mu menyelamatkanku dan memberiku hidup baru. Dalam nama Yesus, aku minum darah-Mu. Amin. Engkau minum yang percaya, ini darah Yesus. Angkat tangan saudara, naikkan syukurmu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu, untuk perjamuan yang Kau sediakan di meja-Mu. Kami bersyukur, kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang kami terima berkat-Mu. Buka hatimu, angkat dua tanganmu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya serta memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.